Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai pantesan mereka mengincar kamu. Ternyata kamu memiliki ini. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Apa sih yang kamu miliki sehingga mereka ini mengincar dirimu ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang resonate saja, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke ya guys ya, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya, and kamu bisa request setelahnya. Oke, kalau kamu mau shopping aneka boneka paket, maka kamu bisa kunjungi all shop aku ya guys ya, yang mana linknya itu udah tertera di description box ya. Oke, aku ucapkan thank you so much, terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator, dan buat kamu yang sudah subscribe. Thank you so much for you, buat kamu yang sudah kasih super thanks to Rajkumari Tarotipator channel. Terima kasih banyak ya guys ya. Semoga berkah selalu dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Aku merasakan energi kuat dari kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Pantesan mereka tuh mengincar kamu. Oh, ternyata kamu memiliki ini. Apa saja yang kamu miliki? Iya, oke. Di sini ada Knight of Wands, ada Page of Cups, ada Knight of Cups, ada Knight of Pentacles, ada The Sun, ada Two of Wands, ada The World, and ada the Wheel of Fortune. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini, di mana kamu pernah berdealing dengan beberapa orang yang ada di lingkungan atau di circle atau di komunitas kamu ya guys ya. Sepertinya ini lebih daripada satu orang ya, tapi beberapa orang ya guys ya. Yang mana di sini aku melihat ya, salah satu dari mereka, entah ini seseorang atau beberapa orang dari mereka ya guys ya, itu sepertinya suka memonitor kamu ya, mengawasi kamu dari kejauhan, memantau kamu dari jauh ya guys ya. Kamu ini sepertinya jadi incaran mereka ya guys ya. Beberapa orang ini mengincar kamu ya guys ya, dimana mereka merasa kamu itu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki ya guys ya. Itu kenapa mereka mengincar dirimu, karena mereka menginginkan sesuatu dari dirimu ya guys ya. Itu kenapa ya mereka dari kejauhan ya, entah ini
cowok atau cewek ya guys ya, energinya ada feminim, ada maskulin ya, balance ya guys ya, depends on your story ya, tergantung dari story masing-masing ya guys ya. Namun di sini aku merasa ya orang ini kayaknya udah lama banget ya, dia ini pengen kayak cari cara untuk bisa dekat sama kamu gitu loh guys ya, untuk PDKT kah ya, atau mendekati kamu gitu loh guys ya. Dia kayak lagi cari-cari cara gitu loh guys ya, bagaimana caranya mendekati kamu, bagaimana supaya bisa menjadi orang yang kamu percaya, bagaimana bisa menjadi orang yang dipercaya oleh kamu gitu loh guys ya, bagaimana caranya untuk bisa mengakses kehidupan kamu, bagaimana agar dia bisa masuk ke dalam duniamu gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini lagi cari tahu gitu loh guys ya. Atau kemarin-kemarin sebelum kalian berdealing atau memiliki relationship atau hubungan, mereka jauh-jauh hari itu udah memantau kamu, udah kayak melihat-lihat kamu ya, mengawasi kamu dari kejauhan gitu loh guys ya, kayak mempelajari kamu gitu loh guys ya. Siapa sih kamu ini sebenarnya? Ada apa saja sih di dalam kehidupan kamu? Kamu punya apa saja? Apa sih yang menarik dari dirimu? Apa sih yang menguntungkan dari kamu? Value apa atau keuntungan apa yang bisa ditarik atau diambil atau direbut dari dirimu? Kayak gitu loh guys ya. Dan mereka ini bisa aku bilang adalah orang-orang yang sangat manipulatif dan tak segan-segan untuk bertindak toksik kalau keinginannya atau kemauannya tidak tercapai atau terpenuhi ya. Jadi ini mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tega ya guys ya. Mereka nih tega nyakitin orang lain ya, atau berperilaku toksik, membuat kelakuan-kelakuan yang tidak menyenangkan ya, berefek negatif ke orang gitu loh guys ya. Kalau apa yang mereka inginkan itu tidak mereka dapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum dia atau mereka ini berdealing sama kamu atau have connections, have relationship with you, orang-orang ini udah jauh-jauh hari atau dari kejauhan itu kayak mempelajari kamu gitu loh guys ya, mengawasi gerak-gerik kamu, pergerakan kamu, bahkan kayak meneropong, sorry to say ya guys ya, harta benda yang kamu miliki gitu loh guys ya. Karena aku merasa beberapa dari mereka ini kayak pengen mengincar harta kamu atau kayak menginginkan sesuatu yang bersifat material dari dirimu, kayak gitu loh guys ya. Makanya sebelum mereka take action, sebelum mereka beraksi, mereka terlebih dahulu kayak memantau dulu ya, atau kayak mengawasi dulu gitu loh guys ya. Setelahnya baru mereka akan bergerak gitu loh guys ya, untuk bisa melancarkan aksinya dan merealisasikan rencana-rencananya mereka terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. So, di sini ya guys ya, apa sih yang mereka incar dari dirimu ya, sehingga kayaknya mereka ini memiliki keinginan, hasrat, bahkan ambisi untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Ternyata di sini ya ada Page of Cups ya guys ya, dimana ya kamu ini seseorang yang selalu bisa berhasil ya guys ya, atau mudah untuk mencapai suatu hasil, atau dengan kata lain bisa dibilang kamu ini orangnya mudah untuk berhasil atau mendapatkan keberhasilan, mencapai suatu keberhasilan di dalam kehidupanmu ya guys ya, entah itu berbentuk prestasi ya, atau hasil karya yang kamu sendiri ciptakan, yang kamu sendiri hasilkan gitu loh guys ya. Yang mana di sini aku menemukan adanya keberhasilan atau kesuksesan ya. Entah berhasil atau sukses dalam bidang apa, atau sekecil apapun keberhasilan kesuksesan yang kamu terima atau kamu dapatkan ya, itu sebetulnya menjadi sorotan orang-orang mereka yang toksik di sekitaran kamu ya. Mereka yang manipulatif ini sepertinya mengincar apa yang kamu hasilkan atau keberhasilan yang sudah kamu raih ya. Bahkan ada yang ingin sampai merebut atau merampas keberhasilan yang sudah berada di genggaman kamu. Seperti itu loh guys ya. Entah apapun itu keberhasilan yang telah kamu dapat, sekecil apapun keberhasilan yang telah kamu raih ya, ada yang pengen merebutnya atau merampasnya. Entah itu posisi kah, kedudukan kah ya. Kalau kamu misalnya dipromosikan pada posisi tertentu, jabatan tertentu ya, dalam suatu komunitas pekerjaan gitu loh guys ya, maka ada segelintir orang
ya. Beberapa orang yang tertarik untuk merampas atau merebut kedudukan atau posisi kamu dalam pekerjaan kamu di komunitas itu, ya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu berhasil misalnya membeli apakah ya, atau kamu berhasil mencapai target penjualan misalnya, atau kamu sukses untuk mendapatkan pekerjaan, atau kamu berhasil sukses untuk meraih income tertinggi ya, penghasilan yang maksimal ya, maka orang-orang ini punya niat jelek untuk bisa mengambil apa yang sudah kamu raih atau apa yang sudah kamu capai. Mereka menginginkan pencapaian-pencapaian kamu itu, gitu loh guys ya. Makanya pantesan mereka mengincar kamu ya. Ternyata kamu memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu atau untuk bisa meraih keberhasilan, pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena aku rasa beberapa di antara kamu ini adalah orang-orang yang berprestasi ya. Prestasi itu bukan berarti kamu harus juara gitu loh guys ya. Bukan berarti kamu harus dapat piala atau medali. No ya. Prestasi itu ya, yang namanya prestasi sekecil apapun itu ya, adanya keberhasilan dalam membangun sesuatu atau meraih sesuatu. Sekecil apapun itu ya guys ya. Misalnya ya, kamu berhasil membangun usaha kecil-kecilan ya. Walaupun itu hanya warung kecil atau kios atau warteg gitu loh guys ya. Tapi kamu berhasil membangun usaha gitu loh guys ya. Ada usaha yang kamu bangun sendiri. Nah, misalnya seperti itu ya guys ya. Jadi ada keberhasilan itu di dalam kehidupanmu ya. Ada suatu pencapaian. Tidak penting mau pencapaian yang besar atau pencapaian yang kecil, itu sama-sama menjadi sorotan bagi orang-orang sekitar ya. Dan mereka memiliki niat terselubung ya, karena aku merasa mereka mengincar pencapaian-pencapaian yang kamu capai atau yang telah kamu berhasil capai dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa kamu ini adalah orang yang sepertinya ini selalu bisa memenangkan sesuatu ya guys ya, entah itu situasi atau kondisi atau adanya suatu kompetisi, pertandingan, perlombaan ya, entah itu bisa dibilang adanya energi persaingan juga ya, entah itu orang yang menyaingi kamu ya, orang yang ngajak kamu bersaing, atau orang yang berusaha untuk menyaingi kamu, bersaing dengan dirimu walaupun kamu tidak pernah berniat untuk bersaing dengan dirinya. Apalagi kamu kayak pengen menyaingi dia gitu, nggak pernah terbesit sedikit pun untuk bersaing dengan dirinya ya. Tapi nih orang kayaknya suka bersaing atau menganggap kamu saingan. Tapi kamu di sini selalu keluar sebagai pemenang ya guys ya. Di sini kamu selalu memenangkan suatu kompetisi atau perlombaan ya guys ya, tanpa kamu sadari gitu loh guys ya. Bahkan orang yang merasa tersaingi oleh dirimu atau menganggap kamu sebagai saingan, itu pun juga kayak tersingkirkan sendiri gitu loh guys ya, karena kamu selalu berhasil untuk keluar sebagai pemenang atau mengalahkan mereka gitu loh guys ya, tanpa kamu punya niatan untuk bersaing gitu loh guys ya. Tapi dengan kemampuan kamu, dengan kecerdasan kamu, dengan kelebihan yang kamu miliki, kamu selalu bisa dan mampu untuk keluar sebagai pemenangnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa ya pantesan mereka mengincar kamu ya guys ya. Karena kamu di sini sebagai sosok yang berbobot atau berkualitas ya. Punya kualitas, punya kapasitas, punya kemampuan ya. Mungkin kamu ada skill ya, yang mana ini membuat mereka tertarik untuk bisa dibilang tuh pengen menguasai dirimu, pengen mengontrol kamu ya. Biar kamu bisa berada di bawah kendali mereka, sehingga mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dengan memperalat dirimu. Mereka tuh pengen begitu gitu loh guys ya, karena mereka melihat kamu itu adalah orang yang bervalue atau punya value ya, karena kamu di sini selalu mampu untuk memenangkan sesuatu ya guys ya di dalam kehidupanmu, entah apapun itu ya guys ya. Ada suatu kemenangan atau kamu selalu kayak bisa berhasil ya dalam mencapai titik maksimal atau untuk membuat dirimu berada di garis terdepan. Nah, seperti itu ya guys ya. Tanpa kamu sadari, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa ya, sehingga kamu kayak berpotensi untuk menjadi seorang pemenang ya, dan itu membuat
mereka jadi mengincar kamu gitu loh guys ya, untuk dijadikan bagian daripada komplotannya mereka atau grupnya mereka ya, sehingga mereka merasa kalau adanya kamu ya, geng mereka, grupnya mereka itu tambah kuat atau berpower. Nah, seperti itu ya. Oke. And next di sini ya, mereka juga mengincar kamu karena kamu ini dianggap seseorang yang pandai cari duit ya, atau pintar banget gitu loh guys ya, untuk menghasilkan material ya guys ya. Jadi di sini dari segi ekonomi atau finansial ada ketertarikan atau membuat mereka menjadi sangat tertarik ya guys ya. Kamu sepertinya dianggap mudah dalam mencari rezeki gitu loh guys ya. Kayaknya tanpa bersusah payah atau tanpa jungkir balik ya. Kamu kayaknya di sini gampang untuk bisa menghasilkan keuangan yang baik. Mereka melihat kamu sebagai sosok kayaknya itu tidak banyak gerak, tidak banyak aksi, kayak jarang sibuk bekerja, tapi hoki mulu gitu loh guys ya. Tapi apapun yang ada di dalam kehidupanmu ini ya, secara material itu selalu terpenuhi. Jadi pentacles kamu ini selalu berkecukupan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudahan kamu dalam mencari rezeki, pentacles atau keuangan ini membuat mereka menjadi mengincar dirimu ya, terutama mereka yang bisa dibilang itu, sorry to say, matre ya, atau suka dengan hal-hal yang mengarah pada pentacles atau keuangan ya guys ya, karena mereka selalu menilai seseorang atau menilai derajat seseorang atau sesuatu itu dari uang, dari pentacles ya, banyak sedikitnya pentacles gitu loh guys ya. Dan mereka melihat kamu ini sepertinya itu punya banyak pentacles atau mudah dalam menghasilkan pentacles, makanya mereka jadi mengincar kamu ya guys ya, karena kamu termasuk orang yang pintar cari duit atau pintar cari uang. Nah, seperti itu ya. Di sisi lain, beberapa dari kamu ini juga termasuk orang yang mapan atau sudah mapan secara material atau pentacles, dan itu pun juga menjadi incaran orang-orang yang materialistis ini ya. Oke. And di sini ya guys ya, mereka mengincar kamu karena di sini mereka melihat kehidupan kamu begitu terang ya, terang benderang ya guys ya. Itu kenapa sepertinya menyilaukan mata mereka ya, atau membuat mereka merasa silau ya dengan kecerahan suasana yang ada di dalam kehidupan kamu ya guys ya. Yang mana kamu memiliki kehidupan yang begitu cerah ya. Sepertinya kamu juga memiliki masa depan yang cerah ya guys ya. Dimana di sini kamu memiliki potensi, punya skill atau kemampuan ya untuk bisa membangun usaha-usaha, karir, bisnis, pekerjaan di dalam kehidupan kamu yang memberikan kontribusi yang sangat positif dalam kehidupan kamu, dan mereka jadi mengincar kamu sebab kamu memiliki kehidupan dan masa depan yang cerah. Yang mereka lihat seperti itu, yang mereka pandang ya, kalau kamu ini kehidupannya itu sangat cerah. Begitu juga dengan masa depanmu. Jadi ibarat kata mereka ini kayak pengen nebeng sama kamu ya guys ya, pengen ikutan kecipratan terang benderangnya kehidupan kamu gitu loh guys ya. Kalau kehidupannya mereka gelap gulita, mereka kayak pengen mengambil cahaya dari kehidupan kamu. Dengan kata lain seperti itu ya guys ya. Makanya mereka mengincar kamu ya, karena mereka melihat bahwa kehidupan kamu itu begitu menyala atau terang gitu loh guys ya, sehingga mereka pun juga melihat bahwa prospek kedepannya ini kamu kayaknya punya masa depan yang cerah. Jadi mereka juga kayak pengen ikut-ikutan untuk bisa mendapatkan atau setidaknya mengambil sedikit cahaya terang yang ada di dalam kehidupanmu untuk mereka bawa di dalam kehidupannya mereka, agar bisa ikutan terang dan juga memiliki hal-hal yang sama atau serupa seperti yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, itu yang mereka inginkan ya. Oke, dan di sini mereka juga mengincar hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan ya guys ya. Mereka menilai bahwa kamu ini sepertinya banyak tahu ya, atau sepertinya kamu ini adalah orang yang punya banyak pengetahuan gitu loh guys ya. Itu kenapa ya mereka ini tidak hanya ingin mempelajari dirimu, tapi mereka juga kayak pengen meniru kamu, bahkan kalau bisa merampas apa yang kamu miliki gitu loh guys ya. Walaupun itu berbentuk sesuatu yang abstrak berupa
ilmu pengetahuan gitu loh guys ya. Kalau bisa ilmu pengetahuan kamu itu pindah ke mereka ya. Mereka ingin memiliki kepiawaian, kemampuan, kecerdasan seperti yang kamu miliki. Apalagi kalau mereka tahu kalau kamu ini bisa membaca situasi atau kondisi di dalam kehidupanmu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah suatu kemampuan atau keahlian yang langka dan mereka kayaknya menginginkan itu juga. Seandainya aku yang memiliki kemampuan itu, seandainya aku yang memiliki kecerdasan itu, gitu loh guys ya. Jadi pantesan mereka mengincar kamu ya guys ya, karena kamu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki dan kamu mendapatkan banyak hal yang positif di dalam kehidupan kamu yang mereka inginkan sehingga mereka mengincar kamu ya guys ya. Di sini kamu kayaknya bisa memandang dunia dengan cara pandang yang berbeda ya. Kamu punya mindset yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Itu kenapa ya pantesan mereka mengincar kamu gitu loh guys ya, karena mereka menginginkan berbagai hal yang baik, positif, unik yang ada pada dirimu untuk bisa mereka miliki. Nah, seperti itu. And next di sini ya guys ya. Mereka mengincar kamu ya, itu karena kamu ini sering sekali ya mendapatkan perhatian-perhatian dari kebanyakan orang ya. Itu kenapa mereka jadi ikutan nimbrung, ikutan kayak tertarik juga ya untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu ya guys ya. Mereka melihat dunia kamu ini begitu ramai pengunjung, begitu menyenangkan ya guys ya, karena banyak orang yang tertarik dengan kehidupan kamu. Sepertinya kamu juga punya banyak kawan atau banyak relasi ya guys ya, yang suka senang dengan kamu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki kepribadian yang menyenangkan di sini ya guys ya, sehingga banyak orang-orang yang merasa tertarik untuk terkoneksi dengan dirimu dan berdealing atau memiliki hubungan relationship dengan kamu ya guys ya. Oleh karena kamu memiliki banyak relasi ya guys ya, makanya pantesan mereka mengincar kamu, sebab mereka pun juga menginginkan relasi kamu itu menjadi relasinya mereka gitu loh guys ya. Who knows ada peluang bisnis, who knows ada tawaran buat mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak lebih cenderung kayak pengen mengambil sesuatu yang sudah jadi milik kamu, atau mengambil sesuatu yang terkait atau terkoneksi dengan dirimu ya, agar bisa berpindah ke mereka. Maksudnya gitu loh guys ya. Bahkan relasi kamu, customer kamu atau langganan kamu atau orang-orang yang jadi teman-teman kamu, kenalan kamu, itu juga pengen mereka miliki ya guys ya. Jadi mereka mengincar kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya, termasuk dalam hal hubungan pertemanan, kawan, partner bisnis, dan orang-orang yang pernah terkoneksi di dalam kehidupan kamu ya. And the last one di sini ada the Wheel of Fortune ya guys ya, dimana di sini kamu ini mereka anggap sebagai sosok yang hoki atau selalu beruntung ya guys ya. Jadi mereka melihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang berupa kebaikan-kebaikan itu hadir di dalam kehidupan kamu ya. Mungkin ini tetangga kamu sendiri, atau rekan kerja kamu sendiri, partner bisnis kamu sendiri, yang melihat kamu tuh kayaknya selalu hoki ya, atau selalu beruntung gitu loh guys ya. Mungkin kamu berhasil dalam mendapatkan proyek pekerjaan baru, atau kamu berhasil dalam meraih atau mendapatkan teman baru gitu loh guys ya. Mungkin kamu berhasil dalam meraih suatu prestasi tertentu, kamu berhasil memikat atau menarik klien ya, kamu punya kenalan baru atau tambah teman baru gitu loh guys ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang ke dalam kehidupan kamu, entah itu berupa hal-hal yang bersifat material maupun non-material, yang membuat kehidupan kamu semakin semarak dan berwarna ya. Jadi di sini ya guys ya, pada intinya ya, mereka yang mengincar kamu ini itu karena mereka melihat kehidupan kamu ini lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih membahagiakan ketimbang mereka. Pantesan saja mereka mengincar kamu, karena banyak hal yang baik, yang bagus ya, yang kamu dapatkan atau yang kamu peroleh atau yang kamu miliki di dalam kehidupan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya.
Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke, and di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen fire signs and water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio, Aries, Leo, and Sagittarius. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada flower of sacred lotus and flower of sweet rose. Alright. Enlightenment, no mud, no lotus. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Apapun yang terjadi atau sedang terjadi di dalam kehidupanmu, sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kamu menemukan suatu pencerahan di dalam kehidupan kamu, ya. Jadi aku rasa kamu berada di jalan spiritual atau kamu kayak dipandu untuk bisa menemukan jalanmu menuju suatu pencerahan. Di balik kesulitan, di balik hal-hal yang rumit, ruwet, yang tidak menyenangkan atau menyusahkan, bahkan menyulitkan dirimu ya. Di balik semua itu sebetulnya ada berkat, ada berkah yang tersembunyi ya. Terutama itu endingnya membuat kamu mengalami yang namanya kesadaran ya, sehingga itu membuat kamu merasa tercerahkan ya dari insiden-insiden yang terjadi di dalam kehidupan kamu, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan ya guys ya, apalagi yang menyakitkan ya guys ya. Jadi apapun yang menimpa kamu atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya, masing-masing insiden itu memberikan kontribusi di dalam pertumbuhan dan perkembangan kamu secara jiwa ya guys ya. Jadi kamu jangan merasa berkecil hati atau merasa berduka atau bersedih ya ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena di balik semua itu selalu ada hikmahnya, ada berkat, ada berkahnya buat kamu ya guys ya. Kamu hanya perlu bersabar karena semua yang terjadi itu merupakan cara semesta untuk membimbing kamu menemukan suatu pencerahan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Dan di sini ada dangerous pleasures. The secret of reaping of greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously. Oke. Di sini kamu perlu lebih mawas diri dan perlu berhati-hati ya guys ya dengan setiap tindak tandukmu atau dengan setiap keputusan yang kamu ambil di dalam kehidupanmu ya. Kamu mesti tahu ya bahwa hal-hal yang menyenangkan itu belum tentu memberikan hal yang baik atau positif buat kamu gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai terjebak ya guys ya, terjebak di dalam kesenangan duniawi semata ya guys ya. Karena bisa juga itu merupakan suatu trap atau jebakan ya guys ya, agar kamu terperangkap, terperosok atau masuk ke dalam lembah kegelapan ya. Yang mana ada hal-hal yang tidak baik yang dibungkus atau dikemas dengan kesenangan ya. Jadi di sini ada kesenangan yang berbahaya, sebetulnya menyenangkan tapi tidak baik untuk dirimu atau untuk kehidupan kamu. Sepertinya menyenangkan tapi sebenarnya ini merupakan suatu perangkap atau jebakan agar kamu masuk ke dalam dunia tanpa cahaya atau gelap gitu loh guys ya. Contoh simpelnya adalah hal-hal yang membuat seseorang itu terlena ya. Mungkin suka dengan kelap-kelip lampu ya, kemudian pulang malam-malam ya, kelayapan entah kemana, having fun ya, kayak lifestyle-nya itu free banget gitu loh guys ya. Ya ibarat kata, dengan kata lain itu pergaulan bebas lah ya. Nah, itu sepertinya dikemas dengan hal-hal yang menyenangkan, gemerlap ya, sehingga orang lupa ya, tidak ingat gitu loh guys ya. Dan itu membuat orang-orang kayak
mati rasa atau jauh dari hal-hal yang bersifat spiritual gitu loh guys ya, memadamkan atau mematikan daya spiritual ya, sehingga orang lebih jauh terperosok ke dalam hal-hal yang sepertinya itu gelap ya. Oleh karena itu di sini pesannya jangan sampai terjebak dengan kesenangan duniawi ya, lebih berhati-hati, mawas diri, waspada ya guys ya, atas jebakan-jebakan yang dikemas dalam bentuk kesenangan duniawi ya, karena itu tidak akan menguntungkan, malah sebaliknya ya guys ya, itu bisa membuat orang pada akhirnya berada di dalam keterpurukan. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan diri kita dan perlu untuk memperbaiki serta meningkatkan daya kualitas kita, terutama dalam segi spiritual. Kita perlu memupuk keimanan kita agar kita bisa tetap berada di jalan yang semestinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.